Oke, kita lanjutkan kuliah kita. Kita masuk ke chapter 7 part 2 ya. Di part 2 ini kita akan masuk kepada while loop ya. Jadi agak mirip-mirip dengan for loop ya. Dan dia lebih bebas gitu ya. Kita akan bahas beberapa poin di sini. Yang pertama kita akan bahas tentang the while loop in action ya. Ada contohnya nanti. Kemudian kita akan masuk poin kedua, letting the user choose when to quit ya. Jadi karena dia adalah loop ya, maka nanti di sini kita berikan user waktu kapan dia bisa berhenti ya. Oke, di sini pakai beberapa varian ya. Di sini ada yang menggunakan string quit ya. Nanti kita bahas. Poin nomor 3-nya kita akan menggunakan flag ya. Kita akan menggunakan flag untuk dia berhenti ya. Di situ flagnya nanti adalah ada variabel boolean namanya aktif ya. Tidak harus aktif ya, tapi di sini kita gunakan aktif. Dan nanti di sini kita masuk kepada kepada while yang tetap dia bernilai true ya. Tapi nanti ada satu poin di mana kita akan mengubah kondisi aktifnya menjadi false gitu ya. Oke, itu poin nomor 3 ya. Poin nomor 4-nya nanti kita masuk kepada using break to exit a loop ya. Jadi selain kondisi 2 tadi, contoh 2 di atas, kita akan menggunakan break ya untuk keluar dari loop. Poin nomor 4 tadi, ini ada contohnya, jadi codingan kita lebih sederhana nanti terlihatnya. Ada lagi ketika orang bicara tentang break, ada yang namanya continue ya. Sama ini di C++ juga ada. Using continue in a loop ya. Nanti kita lihat bedanya antara break sama continue. Kemudian poin nomor 6-nya, avoiding infinite loop ya. Hindari loop yang tak terbatas. Jadi infinite loop, namanya loop terus ya. Ya berhenti ya. Kemudian nanti kita masuk kepada try it yourself part 2 ya. Jadi nanti sepertinya akan ada part 3 nya ya. Ya, akan ada chapter 7 part 3 ya. Kita lanjutkan di sini saja. Oke. Ya, kita masuk kepada masih 4 menit ya. Kita masuk kepada introducing while loop ya. The for loop ya, di sini bicara tentang for loop. Sekarang kita bicara while loop. The for loop takes a collection of item and execute a block of code once for each item in the collection ya. Ini sudah kita lakukan ketika kita melooping list ya, melooping range, melooping dictionary ya. In contrast, the while loop run as long as or while a certain condition is true ya. Ini kalau bisa dibilang adalah looping model yang lama gitu ya. Kalau yang for loop ini yang baru yang ada di Python gunakan. Kalau ini sudah orang gunakan lama gitu ya. Jadi kalau yang for loop yang lama ya, jadi gambarannya kalau di for loop ya, jadi kalau di for loop ya, kita punya list di sini misalnya.
Oke, maka nanti kita akan melooping itemnya ya. Jadi kalau ada 3 item kita gunakan for ya, kita gunakan for, maka dia akan melooping 3 kali. Kalau di sini dikatakan perulangan for, perulangan for mengambil koleksi item dan eksekusi satu blok code sekali untuk setiap item dan koleksi ya. Sebaliknya ini fokus kita sekarang while loop berjalan atau selama while kondisi tertentu benar ya. Jadi ada kondisi tertentu yang benar, maka while akan selalu dieksekusi. Oke, langsung aja di sini ada satu contoh. Poin pertama di sini ada the while loop in action ya. The while loop in action. Perulangan while. You can use a while loop to count up through a series of number. For example, the following while loop count from 1 to 5. Oke, Anda dapat menggunakan loop while untuk menghitung menulis rangkaian kata. Misalnya loop while berikut menghitung dari 1 hingga 5. Oke, kita coba saja. Di sini ada current number ya, kita definisikan bernilai 1. Ini adalah kondisinya while, ini kondisinya while current number ya lebih kecil sama dengan 5. Ini kondisinya ya. Jadi selama current number ini lebih kecil atau sama dengan 5, maka kita akan melakukan print current number seperti itu. Nah, tapi di looping di sini kita akan mengubah current numbernya ya. Current numbernya itu itu adalah sama dengan current number ditambah dengan 1 ya. Jadi yang ini nih, yang current number plus sama dengan 1 itu sama dengan perintah seperti ini ya. Saya bikin di sini saja supaya terlihat ya. Jadi kalau saya mau singkat perintah di sini, maka saya tambahkan aja di sini plus sama dengan kemudian di sini 1 ya. Jadi kalau kita akan lihat di sini, dia akan ngelooping. Coba ya, coba kita copy di sini sebelum kita eksekusi ya. Sebelum kita eksekusi, coba kita lihat di sini ya, mudah-mudahan terlihat. Ya, di sini ada current number ya. Jadi kalau kita bayangkan ini adalah sebuah memori, kita punya tempat di memori, kemudian ada sebuah variabel namanya current number, kemudian current number ini kita berikan nilai 1 ya. Kita kasih nilai 1 di sini. Nah, kemudian di sini kita masuk, ada pengecekan kondisi di sini ya. Kita cek kondisinya. Apa yang kita cek? While current number itu lebih kecil sama dengan 5 kayak gitu ya. Kalau kita lihat di sini nilai current number adalah 1, berarti sini adalah sama saja dengan mengatakan apakah while 1 itu lebih kecil sama dengan 5. Maka ini adalah true ya. Karena true, maka kita masuk ke blok di sini. Bloknya apa? Bloknya adalah print ya. Kita print current number, maka current numbernya berapa? 1 ya. Kemudian di sini ada perintah yang kedua. Perintah yang kedua adalah current number ya. Current number itu sama dengan ya, atau plus sama dengan 1 ya. Berarti dia akan menjadi 2. Karena itu dicek lagi di sini apakah 2 lebih kecil daripada 5 ya, maka di print sama dia
ya. Kemudian nanti ini mungkin print kalau titik ya, seperti itu. Nah, dinaikin lagi jadi 3 ya, apakah 3 lebih kecil sama dengan 5 ya, di print sama dia. Kemudian dinaikin lagi ya jadi 4, apakah 4 lebih kecil daripada 5, masih true gitu ya, maka dicek di sini 4 kayak gitu. Ketika kondisinya sama dengan 5 ya masih true ya, karena ada sama dengannya 5 ya. Oke, maka di print di sini 5. Tapi ketika naik sampai 6 di sini, maka di sini akan bernilai false karena 6 dan lebih kecil dari sama dengan 5 ya, maka dia akan bernilai false. Kalau false maka dia tidak masuk ke sini, dia akan langsung keluar begitu ya. Maka itu adalah slow motionnya. Jadi kalau kita run di sini berarti ada berapa looping di sini, 1 2 3 4 5 selama kondisi ini terpenuhi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami seperti itu ya. Ini penjelasannya udah saya jelaskan tadi. Itu ya. Jadi di sini ini sebenarnya ketika Anda belajar C++ sudah ada lah ya. Jadi kita di sini ada beberapa syaratnya ya. Jadi kalau kita mau bikin lagi yang baru, misalnya saya buatkan di sini satu contoh ya. Jadi ketika kita bikin while while number lebih kecil sama dengan 10 gitu ya. Nah, maka kita butuh number di sini ya. Maka kita define number di sini. Kita define number di sini, saya number sama dengan 5 gitu ya. Nah, di sini berarti kita udah punya nih numbernya 5. Maka ketika kita cek di sini kita punya 5 lebih kecil 10. Iya, oke gitu ya. Maka kita katakan print misalnya f angka sekarang number ya. Number sama dengan number. Nah, di sini bisa aja kita katakan number plus sama dengan 2. Nah, kayak gitu ya. Maka nanti nambahnya 2. Jadi 5 ditambah 2 7. Jadi 5 7 9 11 ya. 11 nggak muncul kan karena 11 sudah lebih besar daripada 10. Maka nanti yang muncul 5 7 9. Ya, number sama dengan 5, number sama dengan 7, number sama dengan 9. Pak, kalau kita kasih 100 gimana Pak? 100 di sini kasih 5 itu ya, itu nanti loopingnya bisa banyak. Kasih 1000 bisa ya, bisa gitu ya. Ya, dia akan tetap melakukan apa yang kita instruksikan gitu ya. Oke, itu adalah tentang while loop versi sederhana dan paling sederhana. Nanti kita akan lanjutkan pada versi yang keduanya. Kita akan masuk kapan kita akan berhenti gitu ya.